Selamat malam, selamat petang, selamat siang, selamat subuh, selamat hari yang indah buat teman-teman yang dengerin, yang nonton ya 11-11 Entertainment. Kali ini kita mau podcast tapi di sini 11-11 Entertainment sudah di DM sama salah satu pendengar, subscriber juga, pendengar setia dari salah satu podcast kita yang bermain di audio doang. Jadi gini, sebelumnya Bang Jenggot itu main podcast itu cuma audio doang. Tapi belakangan ini kita sudah pakai video dan kita upload di konten YouTube. Sebelumnya kita mainnya itu cuma di audio kayak Anchor, Spotify, Google Podcast, dan ya platform podcast lainnya. Nah, jadi yang mau kita curhatin kali ini seorang cewek yang dimana dia ternyata pendengar setia yang sering dengerin drama curhat podcast. Nah, jadi konten ini ya kan, podcast ini juga akan kita publikasikan, kita akan share, kita akan update di drama curhat podcast. Jadi buat pendengar di drama curhat podcast juga bisa dengerin, ataupun nonton di 11-11 Entertainment juga bisa dengerin curhat yang kali ini di konten kali ini. Jadi gini, ada seorang cewek yang dia dengerin drama curhat podcast, dan ternyata di drama curhat podcast itu biasanya Bang Jenggot itu kalaupun tidak bisa untuk bertatap muka ataupun berkomunikasi via telepon, Zoom, dan lainnya, boleh email di email drama curhat podcast atau juga di 11-11 Entertainment, boleh di email dan boleh DM juga. Nah, kali ini seorang gadis ya, seorang wanita yang dia sudah DM kita di 11-11 Entertainment, dan ternyata ya mungkin karena Bang Jenggot nggak terlalu update di drama curhat podcast, ternyata Mbak ini sudah DM di drama curhat podcast. Nah, thank you banget nih. Maaf juga kalau Bang Jenggot masih slow respon di drama curhat podcast. Tapi thank you. Ini kita follow up dan kali ini kita mau dengerin curhat. Mungkin ya pendengar di drama curhat atau penonton di 11-11 Entertainment punya pengalaman yang sama atau mengalami hal yang sama, jadi mungkin bisa mengetahui, mengambil keputusan apa yang akan dilakukan dari curhat-curhatan yang sudah di podcastin di drama curhat ataupun ditayangin di 11-11 Entertainment. Jadi Bang Jenggot bakalan belibet bilang drama curhat, belibet bilang 11-11 Entertainment. Jadi kalau ada yang tanya kenapa nggak digabungin aja sih Bang Jenggot, itu panjang sih ceritanya. Oke deh, kita langsung lihat, cek di DM. Itu DM-nya sebentar. Mana dia? Oh, ini. DM ini masuk di tanggal 4 Desember sekitar jam 11-an malam gitu. Oke, kita bacain dulu DM dari Mbak Vivi ya. Mbak Vivi namanya. Thank you ya buat Mbak Vivi yang sudah percaya sama kita untuk bisa sharing ya, cerita tentang curhatannya. Oke, Mbak Vivi, kita baca DM-nya nih. Halo Kak, mau curhat drama dong Kak. Terus Bang Jenggot jawab, iya Kak. Terus Mbak Vivi kembali chat, aku sering dengerin podcast drama curhat Kakak. Nah ini setelah dari sini Bang Jenggot lihat DM drama curhat, oh ternyata mbaknya pernah DM. Terus Bang Jenggot bilang, oh iya Kak, udah lama gak update, maaf. Jadi dia langsung cerita nih, ya kan teman-teman. Nah ceritanya langsung ke curhatnya. Gini Kak, aku dan mantan udah putus lama, tapi kita berteman baik.
tapi kita lama gak pernah bertemu. Dan di saat itu, apakah mungkin si mantan masih ada rasa untuk aku? Mungkin. Terus aku balas ya, Bang Jenggot balas. Boleh nih kalau curhatannya dimainin di podcast. Mana tahu bisa menginspirasi beberapa cewek kayak yang dialami Mbak Vivi. Terus dia langsung kayaknya ngebet nih curhatnya. Langsung dia DM lagi. Masih bisa lanjut lagi nggak kak? Maksudnya aku masih mau lanjut curhat. Oh. Oke, ini Bang Jenggot persilakan. Terus dia balas. Lagi tuh aku sampai bingung mau curhat dari mana dulu kak. Bingung mau cerita ke siapa. Karena aku rasa ini sangat konyol. Mau diceritakan dengan teman dekat sekalipun. Mungkin ini kita bahas sedikit dulu deh. Karena mungkin kita punya teman baik, kita punya teman cerita, tapi mungkin juga ada yang pernah mengalami apa yang dialami Mbak Vivi. Dia bingung mau cerita ke siapa, bahkan teman baiknya pun mungkin tidak enak untuk menceritakan ini karena mungkin suatu hal yang konyol untuk diceritakan. Nah itu enaknya mungkin, itu baiknya kita ada drama curhat podcast, setidaknya apa yang di dalam hati yang dikoneksikan ke pikiran itu bisa diceritakan. Karena kalau diceritakan ya terlepas akan mendapatkan solusi yang tepat atau tidak, semoga ya dari curhatan di drama curhat ataupun 11-11 itu bisa membantu. Tapi pun kalau tidak, itu bisa membuat teman-teman plong gitu loh. Oke, aku udah cerita, oke, aku sudah melepaskan itu dan rasanya mungkin bisa membuat aku lebih enjoy gitu. Jadi harus diceritakan juga, karena kalau nggak diceritakan mungkin ya jadi dipendam, jadi busuk jadi. Oke, dia bingung nih cerita dari mana. Jadi Bang Jenggot balas, mungkin bisa ceritain aja kedekatan kakak sama mantan, terus selesai hubungan pacaran karena apa, dan sekarang kedekatannya gimana, juga perasaan Mbak Vivi ke mantan. Nah ini mulai cerita yang serius. 3 tahun lalu saya putus dari pacar saya kan, dimana kita pacaran sudah 5 tahun lamanya. Ingat 3 tahun lalu aku ngerasa membuat keputusan yang sangat salah, tapi mantanku gak pernah beri kepastian. Dia diam saja tanpa bicara, diam saja tanpa memberi penjelasan apapun. Lanjut lagi, akhirnya setelah 3 bulan dia bungkam, saya dicuekin, saya dekat dengan pria lain yang dikenalin oleh kakak saya sendiri. Setelah itu mantan saya baru datang untuk minta kepastian kembali ke saya. Padahal 3 bulan saya sudah menunggu dia kak. Kenapa dia datang ketika saya dekat dengan pria lain? Wow. Iya ya. Ini mungkin kita akan sharing, kita akan cerita berdasarkan pengalaman aja lah ya. Gak usah ditambahin, gak usah dikurangi, berdasarkan pengalaman mungkin bisa menjadi jawaban. Dan semoga bisa menjadi lebih baik aja sih. Baik itu antara Mbak Vivi ataupun mantan. Oke, ini aku belum bisa kasih komentar, tapi aku suruh lanjut cerita aja dulu. Nah sekarang dia lanjut cerita. Kita sekarang sudah lost contact kak, dan dia nggak mau berhubungan denganku. Kita emang LDR kak. Saya di Taiwan, dia di Jogja. Wow, kita dari awal pacaran sudah LDR, dan bagi kita LDR sudah terbiasa. Oke, itu ceritanya. Untuk di situ mungkin ya udah cukup ya cerita di situ. Tapi Bang Jenggot sempat DM, pagi Mbak Vivi, izin ya kalau boleh ceritanya kita masukin ke podcast.
podcast dan izin apa boleh pakai nama asli Mbak Vivi, dan juga fotonya untuk tayangan di video YouTube ya. Terima kasih Mbak Vivi. Ini balas pagi Kak. Ya, mungkin sudah balas pagi Kak itu udah selesai lah ya. Oke deh teman-teman, di apa ya, Solas Sobat 11 dan juga teman-teman Drama Corak Podcast. Jadi kasusnya Mbak Vivi ini pacaran sudah 5 tahun LDR, dan 3 bulan sebelum mereka mengakhiri hubungan dengan tanda kutip secara awang-awang lah ya, karena kan dia dicuekin. Di 3 bulan dicuekin, si cowoknya diam aja tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa ngasih tahu apa-apa, dan Mbak Vivi-nya dekat dengan pria lain. Tiba-tiba si cowok datang dan menanyakan soal hubungan. Dan mungkin dari sini keputusannya akhirnya mereka berpisah, dan Mbak Vivi mungkin lagi membangun perasaan itu dengan orang lain, pria lain saat itu. Nah, kasus ini sebenarnya pernah dialamin sama Bang Jenggot dan beberapa teman yang sudah pernah cerita juga. Jadi yang pertama dari sisi pria ya. Yang pertama, pria mungkin dalam sebuah hubungan dia akan mengalami suatu fase di mana dia pengen sendiri. Entah itu dia lagi banyak pekerjaan, lagi banyak masalah, baik itu di kantor, baik itu di pekerjaan, baik itu di keluarga dia. Dan cara pria untuk istilah zaman sekarang healing ya, untuk healing itu, untuk cooling down, dia pengennya sendiri gitu. Kalau pengalaman dari Bang Jenggot, pada saat itu memang pengennya sendiri, dan kondisinya pengennya tidak banyak komunikasi dulu, karena ketika dalam komunikasi itu terlalu banyak pertanyaan yang membuat semakin padat isi di kepala dan di hati, sehingga jadi enak lama-kelamaan. Nah, jadi mungkin saja pasangan mantannya dari Mbak Vivi itu mengalami hal itu. Tapi memang kita harus paham dulu, entah setiap orang ya, tapi ini secara pribadi cowok ya, Bang Jenggot mengalami dan melihat beberapa pengalaman teman, ada fase mereka pengen di titik seperti ini, pengen didiamin aja dulu sendiri. Nah, itu satu, itu bukan pembenaran, tapi itu dia yang terjadi, yang mungkin menurut Bang Jenggot yang dialami sama mantannya Mbak Vivi. Nah, di fase seperti ini, seorang cewek alangkah lebih baiknya melihat kepada hubungan yang lebih besar lagi. Jadi bukan karena ego bahwa pasangan seperti itu membuat kita menjadi memang ya mungkin kayak digantung gitu loh, meminta kepastian apa segala macam. Tapi cobalah untuk, kalau memang kita sayang, cobalah untuk bertahan, karena memang ya mungkin 3 bulan bagi beberapa orang itu terlalu lama, tapi yakinlah ketika proses itu dilewati mungkin bisa semakin dekat. Dengan catatan ini bukan menjadi alasan untuk pria menghilang, mungkin membangun hubungan dengan yang lain tiba-tiba balik lagi ya, dengan catatan bukan seperti itu gitu. Tapi di fase seperti ini seorang wanita bisa untuk memahami kondisi seperti ini, karena pada akhirnya si pria itu ketika dia sudah cooling down, sudah positif lagi, dia akan mencoba untuk memperbaiki hubungan. Nah, jadi pertanyaan Mbak Vivi, mereka LDR, pertanyaannya kenapa dia datang ketika saya dekat dengan pria lain. Pertanyaan pertama dia, punya mantan, apa mungkin mantan masih ada rasa untuk aku? Itu kan pertanyaan sekarang gitu ya, apakah dia masih ada rasa mungkin dengan pria yang lagi dekat, waktu lagi hubungan gak baik sama mantannya. Akhirnya Mbak Vivi juga mau mencoba mengembalikan hubungan itu. Yang 5 tahun kan
gampang, walaupun LDR kan chemistry, kedekatan itu juga sudah sudah lama lah gitu lah. Jadi gini, bagi Bang Jenggot, buat teman-teman ya, Solas, Sobat 11 atau teman-teman Drama Curhat Podcast yang punya pengalaman yang sama, berdasarkan pengalaman. Yang pertama, ketika seorang pria memasuki fase seperti ini, berusahalah untuk berbicara dan menjelaskan sama pasangan, sehingga kalian bisa mencari solusi bareng-bareng. Ketika mungkin seorang cowok atau pria ini butuh waktu, kamu harus bisa punya tolak ukur, batasan waktu itu sampai kapan. Karena harus memikirkan pasangan kita juga tidak enak untuk menunggu pendewasaan, penyegaran, apa penyembuhan dari pria. Dia pengen diam aja dulu, pengen tenangin diri. Oke, diceritain, dikomunikasikan. Fine, aku butuh 1 bulan untuk cooling down, dan sepakati aku percaya dengan hubungan ini. Kalau memang gini, kalau kita dewasa, kalau memang ini hubungan membangun, ya kan, membuat benih-benih buah yang baik, pada akhirnya kalian, proses ini akan membuat semakin lebih sayang, semakin lebih erat lagi, semakin lebih dewasa lagi. Nah, jadi buat pria, ketika kamu dalam kondisi pengen seperti itu, komunikasikan apa, jangan hilang tanpa alasan, karena itu nggak enak banget. Tekan sedikit ego untuk berkomunikasi, sehingga ketika komunikasi baik, akhirnya kebutuhan dari kamu sendiri sebagai seorang pria bisa tercapai. Nah, untuk seorang wanita, jangan buru-buru untuk berpikir bahwa ada wanita lain, bahwa kamu harus gini apa segala macam. Memang wanita butuh perhatian, butuh kasih sayang yang lebih mungkin dari pasangannya. Tapi pada saat seperti ini, cobalah untuk dewasa memahami pasanganmu, dia butuh healing. Gitu. Ketika kamu bisa memahami ini dan membuat dia menjadi lebih baik dan dia bisa menjadi lebih dewasa, kamu adalah wanita yang sangat berharga di mata dia. Gitu. Dalam keadaan dia setidak enaknya pun, kamu tetap setia untuk memahami dia. Gitu. Dan berusaha, ketika dalam kondisi ini, berusaha untuk tidak lari cepat-cepat sama hubungan yang lain atau memandang pria yang lain. Karena itu belum tentu memiliki dasar yang tepat untuk membangun hubungan. Kasihan juga si pria yang lain, dia dalam tanda kutip cuma sebagai pelampiasan doang gitu loh, pelarian doang, kan nggak baik juga. Dan kamu juga akan mengalami sakit berkali-kali gitu loh. Bukannya menyembuhkan lukanya, tapi cuma menutupi sementara. Kan lama-kelamaan luka itu akan menjadi busuk, dengan busuk akhirnya menjadi tidak bisa berfungsi lagi gitu. Dan lebih baiknya kamu bisa menahan, mengontrol diri untuk tidak buru-buru mengambil keputusan untuk kebahagiaan sendiri dengan orang lain, dengan pria lain gitu. Dan rasanya berat, tapi percayalah itu bisa menjadi cerita yang indah ketika kamu dan pasanganmu pada akhirnya bisa berjalan hidup bersama selamanya. Jadi itu aja sih sebenarnya yang harus diapain. Kalau tambahannya, kalau pernah sih sebenarnya ada yang cerita juga di Drama Curhat Podcast, Bang Jenggot bilang dari sisi pria, komunikasi dan buru-buru cepat, kalau bisa lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan itu lebih baik. Dari sisi wanita, ini wanita yang lemah dalam kondisi kayak gini, wanita ini rentan untuk bisa dalam tanda kutip diperalat pria-pria lain, karena kamu dalam kondisi galau, kamu tuh gampang disentuh untuk hatinya gampang disentuh, direbut, karena kamu merasa ada yang lebih sayang, padahal itu kondisi kamu tidak dalam stabil melihat kasih sayang yang tulus, yang murni, yang kamu inginkan gitu loh. Jadi kalau seperti itu, sabar, keep praying to your boyfriend, ya. Kamu juga mengintrospeksi diri bisa menjadi lebih baik lagi.
dan ceritalah sama orang-orang yang tepat yang memberikan solusi. Walaupun tidak mendapatkan solusi, jangan buru-buru mengambil nasihat-nasihat dari teman-teman mungkin yang belum tentu dan kamu ketahui juga belum bisa memberikan jawaban untuk permasalahan kamu. Jadi simpel aja sebenarnya, komunikasi aja sama pasangan kamu dan ceritakan, berkomitmen aja, mau sebulan mau 2 bulan, oke, fine. Karena itu adalah fase yang sebenarnya hampir mungkin setiap orang melewati gitu. Sebuah 11 dan teman-teman di Drama Curhat Podcast. So, itu sih dari Bang Jenggot buat Mbak Vivi. Kalau sekarang pertanyaannya apakah mantannya masih punya perasaan, coba aja bangun hubungan, komunikasi ya, bangun komunikasi. Tapi kalau bisa, ketika dalam kondisi seperti ini, mengalir aja sih dulu. Sambil kamu mengutarakan kalimat dalam setiap doamu untuk kalau memang dia tepat, kamu akan dipertemukan lagi dengan dia dalam kondisi apapun. Karena yang di atas punya rencana lebih besar lagi, lebih baik lagi dari apa yang kita rencanain sebenarnya. Jadi enjoy aja, nggak usah terlalu terpikir. Dari pengalaman yang kemarin, Mbak Vivi mungkin bisa belajar aja sih untuk lebih dewasa, sehingga next time ketika dalam proses seperti itu lagi yang harus dihadapi, jadi tahu harus mengambil keputusan seperti apa. Itu karena sayang banget ya, pacaran 5 tahun gara-gara kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya harus berpisah gitu kan, gak enak banget gitu. Karena setiap membangun hubungan kan seharusnya menurut Bang Jenggot kan ada tujuan untuk lebih baik lagi dalam karir pribadi, lebih baik lagi dalam dalam prestasi lah, karena pasangan kan membuat kita lebih semangat lagi. Jadi itu aja sih buat Mbak Vivi. Thank you banget yang sudah cerita, curhat di Drama Curhat Podcast, juga di 11 Entertainment. Kita akan tayang juga, ini fotonya juga kalau boleh ya nanti. Dan buat sobat 11 yang pengen curhat bisa langsung DM di Instagram kita 11_11.entertainment ya kan? Atau di Drama Curhat Podcast juga bisa, emailnya juga Drama Curhat Podcast, atau juga email di 11per11@gmail.com. Kita akan cerita, entah itu akan ada mendapatkan solusi, ya syukur. Kalaupun tidak, dari ceritanya kamu, mungkin ada orang mengalami yang sama sehingga dia merasa kuat bahwa bukan aku doang yang mengalami. Dan ketika dia mendapatkan solusi, akhirnya dia tahu. Dan yang paling enaknya lagi, curhatan kamu itu mungkin sebagai diary virtual atau digital. Ketika kamu sudah bahagia di kemudian hari, kamu mendengarkan lagi, menonton lagi curhatan kamu, ya kan, di podcast ini. Jadi membuat kamu lebih kayak senyum-senyum apa gitu ya. Oh iya, aku pernah ngalamin gini ya, wah seru ya gitu. Jadi itu dia. Oke, thank you buat penonton di 11 Entertainment dan juga pendengar di Drama Curhat Podcast. Bang Jenggot pamit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga follow juga Drama Curhat Podcast di Spotify, Google Podcast juga. Dengerin aja, semoga kita lebih baik lagi untuk konsisten dalam mengupdate konten-konten kita. Terima kasih buat semuanya. Hasta la vista, baby.